dia jatuh Video amatir warga merekam aksi seorang WNA asal Afrika yang mengamuk di pusat perbelanjaan apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum mengamuk, WNA berinisial K tersebut tengah dalam kondisi mabuk dan diduga sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Saat mengamuk, sejumlah barang di pusat perbelanjaan dirusak pelaku. Petugas keamanan apartemen dan polisi yang berusaha mengamankan pelaku sempat kesulitan karena pelaku menyiram dirinya dengan minyak goreng yang diambil dari pusat perbelanjaan. Menurut polisi, sejak awal pelaku yang dalam kondisi mabuk berniat untuk mengakhiri hidupnya dan kedua putranya yang masih balita. Informasinya pertama Mbak senjata tajam. Namun begitu saya deketin, saya tanya ke istrinya, senjatanya udah diamankan. Nah, setelah itu kita diajak komunikasi dengan bahasa dia agar benar sama mengerti dengan posisi gendong dua anak, yang kurang lebih anak pertama umur 3 tahun, yang kedua 2 tahun, laki-laki. Saat ini pelaku dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sang istri dan kedua anaknya diamankan di Polsek Pancoran untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Warga Kendari, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan viral sebuah video penganiayaan bayi 6 bulan oleh seorang wanita. Tak butuh waktu lama, pelaku diamankan kepolisian. Penganiayaan dipicu perdebatan pelaku dengan ibu korban yang juga ponakannya. Ibu korban menitipkan anaknya kepada pelaku karena merantau, dianggap tidak peduli terhadap biaya hidup anaknya. Pelaku membanting korban ke kasur sambil merekam untuk dikirim ke ibunya. Dirawat oleh pelaku sejak dilahirkan dan ibunya meninggalkan korban dan pergi merantau. Pada saat ada perdebatan melalui handphone yang masalah pengasuh anak dan untuk biaya kehidupan anak, sehingga pelaku merasa tidak memperdulikan anaknya yang sedang dititipkan kepada pelaku akan mengancam dan menganiaya korban. Dari hasil tes urin, sebelum menganiaya, pelaku terbukti mengonsumsi obat penenang dan sabu. Kini Polresta Kendari dalami kasus penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba. Sementara korban dibawa ke RS Bayangkara untuk pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Berbeda dengan pendahulunya, Paus berwasiat minta dimakamkan di sebuah gereja di Roma yang berada di luar Vatikan. Polisi periksa CCTV rumah sakit terkait dugaan pencabulan dokter ke pasien di Malang, Jawa Timur. Di tengah ramai isu matahari kembar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku ditelepon Presiden Prabowo untuk rapatkan barisan.
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali pemirsa dari kabar duka datang dari Vatikan. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia ke-88 tahun. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Viva Papa Francesco! Indonesia, Papa Francesco, welcome to Indonesia. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda. Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali setahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini dikarenakan perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan, dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza dan membebaskan seluruh sandera.